Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk hari ini menyaksikan video pembelajaran statistik. Semoga semua bisa mengikuti dengan baik. Hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan ukuran gejala pusat atau biasa juga disebut dengan sentral tendensi, yang mana kita kenal 3 pengukurannya. Ini bagian dari ukuran penyebaran data ya. Ada mean, median, dan modus. Mungkin sering kita dengar ketiga ini, mean, median, dan modus. Nah, mean. Mean ini adalah rata-rata ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini mean adalah rata-rata. Nah, untuk menentukan nilai mean, di sini kita menjumlahkan seluruh angka. Nah, saya mulai untuk menjelaskan ya bahwa untuk menentukan nilai mean pada data tunggal, nilai mean dihitung menggunakan semua nilai data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Contohnya, nilai ujian pendidikan agama Islam untuk 7 orang siswa sebagai berikut: 70, 65, 70, 50, sampai dengan 53. Maka untuk menghitung min-nya digunakan persamaan. Nah, simbol untuk min ini adalah X bar. Min ini biasanya disimbolkan dengan X bar. Itu dibaca rata-rata, tapi memang apa namanya, bentuknya seperti ini ya. Jadi orang biasa melihatnya, membacanya X bar, bukan X garis atas. Nah, X bar ini adalah simbol dari rata-rata. Ini adalah simbol dari rata-rata. X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah Xn. X1, X2, X3 ini adalah nilai daripada mahasiswa. Jadi 70 tambah 6 ditambah 70 sampai dengan 53, kemudian dibagi banyaknya data. Banyaknya data adalah 7, maka dibagi 7. Kemudian total nilai dari ketujuh orang siswa adalah 422, sehingga 422 dibagi 7. Maka rata-rata nilai ujian pendidikan agama Islam dari 7 orang siswa adalah 60,2875. Kalau misalnya mau menggunakan dua angka di belakang koma saja, boleh menggunakan pendekatan pembulatan dengan mendekati yang genap atau pembulatan dengan mendekati yang ganjil. Nah, selanjutnya menentukan nilai min untuk data berdistribusi frekuensi. Kalau yang tadi untuk data tunggal, nah sekarang untuk data yang berdistribusi frekuensi, sebagaimana telah dijelaskan pada materi sebelumnya yang ada di halaman materi. Di sini nilai ujian 20 mahasiswa, XI nilai, kemudian FI ini adalah siswa. Jadi FI ini adalah banyaknya siswa. Nah, misalnya ada 4 orang siswa yang memiliki nilai atau memperoleh nilai ujian 45. Kemudian ada 2 orang siswa yang memperoleh nilai 53. Nah, ada 6 orang yang memperoleh nilai 50. Nah, ada yang memperoleh nilai 65, itu 2 orang, 69 itu 5 orang, dan 71 orang. Nah, di sini frekuensinya ada 20 siswa. Maka untuk menghitung nilai rata-ratanya digunakan persamaan sigma I sama dengan 1 sampai K FI dikali XI. FI itu apa? FI itu adalah frekuensi atau banyaknya siswa dalam kelas tersebut. Banyaknya mahasiswa dalam kelas tersebut dikali dengan nilai yang ada. Dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai K FI.
I itu apa? Ini adalah banyaknya siswa ya, frekuensi jadi dari siswa pertama sampai dengan siswa ke-20. Nah, berarti totalnya adalah 20. Ada 20 frekuensi. Nah, selanjutnya, maka nilai ujian mahasiswa ini bisa langsung atau mau dicacah satu persatu juga boleh, misalnya 45 kali 4 ditambah 53 kali 2 dan sebagainya, atau dibuatkan tabel penolong FI dikali XI kemudian langsung dikalikan 45 dikali 4 sama dengan 180, kemudian 53 dikali 2 106 dan seterusnya sampai 70 dikali 1 sama dengan 70. Nah, total dari FIXI dari 180 dijumlahkan sampai dengan ke 70 adalah 1131. Maka di sini X barnya sama dengan, kita langsung substitusi ke persamaan yang sebelumnya, X bar sama dengan 1131 dibagi 20. Maka rata-rata nilai ujian dari 20 mahasiswa adalah 56,55. Oke, ini ya untuk menentukan nilai rata-rata. Saya kira ini akan sering digunakan khususnya ketika menghitung nilai rata-rata siswa di kelas ataupun misalnya menghitung rata-rata penjualan per bulan atau menghitung rata-rata yang lain tergantung dari apa yang kita ingin cari nilai rata-ratanya. Tapi rumusnya tetap sama ya. Nah, selanjutnya median. Median ini didefinisikan sebagai nilai tengah. Median berbeda dengan min ya, meskipun median ini posisinya sama dengan min. Posisi median pada data berada di tengah, sehingga data sebelum dan sesudah median itu sama banyaknya. Jadi bisa diartikan bahwa median ini membagi data menjadi dua bagian yang dimana sama banyaknya. Berarti bisa diartikan 50% 50% ya. Nah, jika banyaknya data ganjil, maka median adalah data yang paling di tengah setelah data disusun dari data yang terkecil ke yang terbesar. Untuk data yang berukuran genap, disusun atau diurutkan, maka perhatikan dua data yang paling tengah, kemudian jumlahkan dan bagi 2. Nah, ini kalau yang ganjil kan kita bisa menentukan nilai tengahnya hanya 1. Kemudian kalau untuk genap itu ada 2 yang berada di tengah-tengah, sehingga akan dijumlahkan nilai tersebut kemudian dibagi 2. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini misalnya kita punya angka 5, 10, 4, 7, 8, 8, 3. Nah, kita mau tentukan mediannya. Kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 10. Ini banyaknya data itu adalah 7. Jadi bisa kita lihat bahwa yang di tengah ini adalah 7. Maka median dari data tersebut adalah 7. Berarti 50% dari data itu nilainya di bawah 7 dan 50%-nya lagi itu sama dengan atau lebih dari 7. Kemudian untuk jika data kita genap, maka kita akan menjumlahkan angka yang berada di tengah atau nilai yang berada di tengah. Misalnya kita punya data 12, 7, 8, 14, 16, 19, 10, dan 7. Maka median dari data adalah 7, 7, 8, 10, 12, 14, 16, dan 19. Sehingga mediannya, jadi MA ini simbol dari mediannya, sama dengan 10 ditambah 12 per 2, atau 22 per 2. Maka mediannya adalah 11. Jadi 50% data itu berada di atas 11 dan 50% lainnya angkanya di bawah 11. Nah, untuk menentukan median pada data dalam tabel sebaran frekuensi, ini digunakan persamaan ME, ini adalah median, kemudian B ditambah P dikali N per 2 dikurang F kapital per F.
Ini ada penjelasannya, keterangannya bahwa ME itu adalah median, kemudian B adalah batas bawah kelas median, yaitu kelas interval di mana kelas median terletak. Nah, P ini adalah panjang kelas interval, kemudian N banyaknya data atau ukuran sampel, kemudian F adalah jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. Dan F ini adalah frekuensi kelas median. F yang biasa ya, F kecil ya, itu adalah frekuensi kelas median. Nah, selanjutnya kita lihat contohnya langsung. Ini ada tabel, oh ini kurang judul tabel ini. Nah, di sini ada nilai ujian, ini ada kelas interval, kemudian ada frekuensinya, kemudian ada frekuensi kumulatifnya. Nah, yang pertama kali dilakukan adalah kita menentukan dulu kelas mediannya. Bagaimana cara menentukan kelas median? Karena di sini kita lihat bahwa data yang ada adalah 100. Data yang ada di sini adalah 100, atau kita punya frekuensi 100. Nah, kalau 100 berarti dia genap. Berarti data atau apa namanya, data yang berada di tengah-tengah itu adalah data ke-49 dan data ke-50. Nah, dari frekuensi kumulatif kita bisa melihat, melihat di mana sih letak data yang ke-49 dan 50. Nah, di sini frekuensi kumulatifnya 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah 8, 11, 11 tambah 7, 18, 18 tambah 18, 36, 36 tambah 25, 61, 61 tambah 30, 91, 91 tambah 9 sama dengan 100. Nah, dari frekuensi kumulatif ini kita bisa melihat bahwa data pertama dan data kedua itu terletak di kelas interval 14 sampai 24. Kemudian data ketiga itu terletak di 25, kelas interval 25 sampai 35. Dan data keempat sampai ke-11 itu terletak di kelas interval 36 sampai 46. Kemudian data ke-12 sampai ke-18 itu terletak di 45, kelas interval 45 sampai 57, 47 sampai 57. Kemudian kelas interval selanjutnya itu adalah data ke-19 sampai ke-36. Kemudian dari kelas interval 69 sampai 79 itu adalah data ke-37 sampai ke-61. Maka data ke-49 sampai dan ke-50 itu ada di kelas interval 69 sampai 79, sehingga diketahui bahwa nilai N Sehingga diketahui N-nya ini 100, kemudian B-nya adalah 69 ditambah 68 per 2. Jadi nilai apa namanya, frekuensi atau kelas tabel kelas interval itu kan ada ujung kelas atas, kemudian ada ujung kelas bawah. Nah, di sini yang ditambahkan ujung kelas bawah dengan ujung kelas atas pada kelas interval sebelumnya. Jadi 69 ditambah 68 per 2 itu adalah disebut batas bawah kelas median. Apa maksudnya? Bahwa misalnya ketika ada siswa yang memperoleh nilai 68,7 misalnya, di mana letaknya? Atau di mana termasuk di mana datanya, itu akan masuk ke 69. Kenapa? Karena batas bawahnya itu adalah 68,5, sehingga 68,7, 68,8 itu masuk ke interval 69 sampai 79. Kemudian ada F. F ini adalah frekuensi keseluruhan sebelum kelas median. Nah, kita lihat di frekuensi kumulatif. Nah, jadi kita menjumlahkan frekuensi sebelum kelas median, seluruh frekuensi sebelum kelas median. 2 tambah 1 tambah 8 tambah 7 tambah 18, ini adalah 36. Kemudian frekuensi kelas median itu adalah 25. Nah, setelah menentukan nilai masing-masing ini, maka disubstitusilah ke dalam persamaan ME sama dengan B tambah P.
B ditambah P dikali N per 2 kurang F kapital per F. Nah, ini bisa dilihat hasilnya adalah 74,66. Maka median dari data atau nilai ujian itu adalah 74,66. Nah, itu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang modus atau mode, biasa dituliskan juga mode. Modus ini adalah data yang paling besar frekuensinya. Sederhananya orang mengatakan data yang paling sering muncul. Jadi berhati-hati kalau ada orang yang sering muncul yang biasanya tidak pernah muncul ya, jangan sampai ada modus. Nah, misalnya data yang telah dikumpulkan adalah 24448444812. Maka secara langsung bisa ditentukan bahwa modusnya adalah 4. Kenapa? Ini adalah data yang paling banyak muncul, yang paling sering muncul. Nah, kumpulan data yang mempunyai satu modus itu disebut unimodal, kemudian pada kasus lain biasanya terdapat 2 modus atau disebut bimodal. Bagaimana cara menentukan modus? Saya kira untuk data tunggal seperti yang sebelumnya itu bisa langsung terlihat. Meskipun data banyak kita bisa lihat, oh ini paling sering muncul nih. Nah, kemudian menentukan modus pada data dalam tabel sebaran frekuensi kelas interval hampir sama dengan apa namanya? Rumus dari ini tadi ya, rumus dari median tadi ya, yang membedakan ini B1 dan B2. MO itu adalah modus, kemudian B ini adalah batas bawah kelas modus, yaitu kelas interval dengan frekuensi terbesar, kemudian P sama dengan panjang kelas interval, B1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval sebelumnya, dan B2 ini sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval setelah kelas modus. Nah, ini contohnya. Yang pertama kita menentukan dulu kelas modusnya. Bagaimana menentukan kelas modus? Kita lihat frekuensi yang paling besar. Nah, frekuensi yang paling besar ada di kelas interval 80 sampai 90. Itu ada 30. Frekuensinya 30. Jadi ada 30 siswa yang memperoleh nilai ujian 80 sampai 30. Nah, selanjutnya, maka untuk menentukan modusnya, ini B sama dengan 80 ditambah 79 per 2. Jadi dicari dulu ya batas bawahnya. 80, oke saya harus pakai ini ya. Nah, jadi 80, kemudian ditambah 79, kemudian dibagi 2. Hasilnya ada 79,5. Kemudian panjang kelas interval. Ini dari 80 sampai 90 kan panjang kelas intervalnya adalah 11. Silahkan dicacah ya, kalau ini dari misalnya dari 14 sampai 24 ada berapa angka. Nah, panjangnya ini adalah 11. Kemudian B1 ini adalah frekuensi dari kelas interval dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi 30 dikurang dengan 25. Hasilnya adalah 5. Nah, B2 ini 30 dikurang 9. Jadi, frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi setelah kelas modus. Ini ada 9, maka hasilnya 21. Sehingga persamaannya kita substitusi ya langsung. Nah, ini hasilnya. Boleh dihitung kembali ya, jangan sampai saya ada kekeliruan dalam perhitungan untuk mencari nilai modusnya. Maka siswa yang paling, maka di sini kelas modusnya ini 83,306. Berarti ada banyak siswa yang memperoleh nilai 83,306 atau mungkin di sekitar itu. Oke, nah secara sederhananya min ini adalah rata-rata, median adalah nilai tengah, dan modus adalah yang paling sering muncul. Oke, terima kasih banyak. Saya kira sekian untuk materinya pada
siang ini ya, apa namanya, pada hari ini. Saya tidak tahu apakah mahasiswa menonton video ini malam, pagi, atau siang. Tapi terima kasih banyak sudah apa namanya, menyimak video ini. Jika sekiranya ada diskusi, ada pertanyaan, boleh nanti di kolom forum di website ya. Nah, eh, untuk apa namanya, untuk apa sumber dari materi yang saya sampaikan ini itu ada di buku Prof. Arif Tiro yang judulnya adalah Dasar-dasar Statistika. Terima kasih banyak sekali lagi. Salam sehat, tetap semangat, dan terus belajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.